Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berdiskusi sama-sama untuk melakukan presentasi hasil kerja kelompok kita. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika Statistik, yaitu Ibu Yanti Sofi Makiah MPD beserta teman-teman kelompok. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nenden Nur Aini selaku moderator pada kegiatan presentasi hari ini. Kemudian ada rekan-rekan saya, yang pertama Anissa Nurul Fitriani, kemudian Fadila Nur Husnita, Sinta Susana, Rita Yulia Yulestari Rizky Utami, dan Yopi Wiliana Sasmita. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai aplikasi statistik menurut Maxwell-Boltzmann. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memaparkan terkait dengan statistika Maxwell-Boltzmann. Perlu teman-teman ketahui bahwa statistika Maxwell-Boltzmann ini sering digambarkan sebagai statistika bagi partikel klasik yang terbedakan. Nah, yang dimana sistem partikel klasik terbedakan ini merupakan sistem partikel yang konfigurasinya berbeda ketika dua atau lebih partikel dipertukarkan. Statistik Maxwell-Boltzmann dianggap sebagai fisika klasik, banyak yang digunakan untuk pengungkapan suatu keadaan sistem gas. Nah, dalam fisika, khususnya mekanika statistik, distribusi Maxwell-Boltzmann ini menggambarkan kecepatan partikel dalam gas, yang dimana partikel bergerak bebas antara tumbukan kecil tetapi tidak berinteraksi satu sama lain gitu, sebagai fungsi suhu dari sistem, massa partikel, dan kecepatan partikel. Nah, partikel dalam konteks ini mengacu pada atom atau molekul dari gas. Pembahasan selanjutnya mengenai distribusi momen magnetik dengan arah orientasi sembarang beserta aplikasinya. Dalam keadaan termal, momen magnetik bisa memiliki arah orientasi yang berbeda-beda secara acak. Nah, distribusi ini memberikan informasi tentang probabilitas masing-masing arah orientasi momen magnetik. Nah, distribusi momen magnetik dengan arah orientasi sembarang dapat dijelaskan menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Adapun untuk distribusi momen magnetik dengan arah orientasi sembarang, itu merupakan hal yang penting dalam berbagai aplikasi fisika dan ilmu material. Misalnya, dalam spektroskopi resonansi magnetik inti atau NMR, distribusi momen magnetik mempengaruhi sinyal yang teramati dan memberikan informasi tentang struktur dan komposisi materinya sendiri. Untuk memahami distribusi momen magnetik dengan arah orientasi sembarang, penting kita dalam merancang bahan magnetik, pengembangan komponen elektronik, dan bidang lainnya. Baik, terima kasih kepada pemateri atau presentator yang telah menyampaikan materinya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi terkait menentukan rapat keadaan. Nah, dimana yang kita tahu rapat keadaan atau density of state adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan jumlah keadaan energi yang tersedia dalam suatu sistem fisik. Nah, kita bisa lihat ya pada gambar di samping ini, dimana menentukan rapat pada gambar 1 itu yaitu menentukan rapat keadaan yang dibatasi oleh sudut antara theta sampai theta plus d theta. Nah, berdasarkan gambar di samping, kita akan menentukan peluang momen magnet tersebut yang berada pada sudut theta. Ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu faktor Boltzmann dan kerapatan keadaan kulit bola. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu ada rapat keadaan, di mana persamaan R sama dengan 2πr sama dengan 2πr sin theta, dan KB sama dengan 2πr. Nah, di sini juga ada persamaan untuk tebal irisan, ya, di mana persamaannya yaitu ds sama dengan d theta per 2π dikali 2πr sama dengan r dikali d theta. Nah, untuk luas irisan yaitu ds sama dengan k dikali ds.
Untuk persamaan luas bola yaitu S sama dengan 4 pi R kuadrat, sehingga diperoleh rapat keadaan sebagai berikut, yaitu G theta dikali D theta sama dengan ds per S sama dengan K dikali ds dibagi 4 pi R kuadrat, dimana dihasilkan 2 pi R kuadrat sin theta dikali D theta per 4 pi R kuadrat, sehingga persamaannya menghasilkan 1/2 atau setengah dikali sin theta dikali D theta. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri atau presentator yang telah menyampaikan materinya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi lanjutan mengenai momen magnetik dengan arah sembarang orientasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas. Setelah tadi rekan saya sudah menjelaskan mengenai rapat keadaan atau G theta D theta sama dengan setengah sin D theta. Nah, pada probabilitas ini kita akan mencari nilai probabilitas antara theta sampai dengan theta plus D theta. Probabilitas itu sebanding dengan distribusi Maxwell-Boltzmann dikalikan dengan rapat keadaan. Agar nilainya sama, maka kita kalikan dengan konstansa normalisasi yaitu C, sehingga probabilitas sama dengan konstansa normalisasi dikalikan dengan distribusi Maxwell-Boltzmann dikalikan dengan rapat keadaan. Lalu kita akan mencari terlebih dahulu total probabilitas, di mana total probabilitas itu integral dari probabilitas 0 hingga pi sama dengan 1, atau integral distribusi Maxwell-Boltzmann dikalikan dengan rapat keadaan 0 hingga pi nilainya itu sama dengan 1. Nah, dengan demikian diperolehlah nilai normalisasi yaitu C. Maka nilai C itu sama dengan 1 dibagi integral distribusi Maxwell-Boltzmann dikalikan dengan rapat keadaan 0 hingga pi. Selanjutnya kita gunakan trik matematika untuk menyelesaikan momen rata-rata tersebut. Nah, dari sini dapat dihitunglah nilai rata-rata dari integral yang searah dengan momen magnet J yang dikalikan dengan probabilitas 0 sampai dengan pi. Momen rata-rata sama dengan integral momen magnetik cos theta dikalikan dengan distribusi Maxwell-Boltzmann dikalikan dengan rapat keadaan 0 hingga pi dibagi distribusi Maxwell-Boltzmann dikalikan dengan rapat keadaan. Momen rata-rata sama dengan integral 0 sampai pi dikali mu cos theta dikali eksponen min u dibagi kt dikali distribusi Maxwell-Boltzmann dibagi integral 0 pi e pangkat min u theta dibagi kt dikali distribusi Maxwell-Boltzmann, atau momen rata-rata sama dengan integral dari 0 sampai pi dikali cos theta dikali eksponensial mu b cos theta dibagi kt dikali distribusi Maxwell-Boltzmann dibagi integral dari 0 sampai pi eksponensial mu b cos theta per kt dikali distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, kita misalkan cos theta mu b per kt itu sama dengan x, maka cos theta sama dengan kt per mu b x. Lalu kita turunkan menjadi sin theta d theta sama dengan kt per mu b dx. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas integral untuk x-nya. Jika theta-nya sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan mu b per kt. Jika theta-nya sama dengan pi, maka x-nya itu min mu b per kt. Sehingga momen rata-rata sama dengan
Pi dikali integral dari mu B per KT sampai min mu B per KT dikali KT per mu B X dikali E pangkat X dikali min KT per mu B dikali dx dibagi dengan integral dari mu B per KT sampai dengan min mu B per KT dikali E pangkat X dikali min KT dibagi mu B dx. Nah, kemudian kita misalkan kembali untuk mu B per KT sama dengan tak hingga. Maka momen rata-ratanya itu sama dengan KT per B dikali min alfa dikali E pangkat X ditambah E pangkat min X ditambah E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi dengan min E pangkat X dikurangi E pangkat min X, sehingga momen rata-ratanya itu sama dengan KT dikali alfa dibagi B dikali dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi E pangkat X dikurangi E pangkat min X dikurangi 1 per alfa. Maka momen rata-ratanya sama dengan momen magnetik dikali E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2 dibagi E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi 2 dikurangi 1 per alfa, sehingga momen magnetik rata-ratanya sama dengan momen magnetik dikali cos alfa dibagi sin alfa dikurangi 1 per alfa. Maka hasilnya momen magnetik kotangen alfa dikurangi 1 per alfa. Maka hasil akhirnya momen magnetik itu sama dengan kotangen mu B per KT dikurangi KT per mu B. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri atau presentator yang telah menyampaikan materinya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit memaparkan mengenai vibrasi kisi dalam kristal dan aplikasinya. Kristal tersusun oleh atom-atom yang diam pada posisi di titik kisi. Sesungguhnya atom-atom tersebut tidaklah diam, tetapi bergetar pada posisi kesetimbangannya. Getaran atom-atom pada suhu ruang adalah akibat dari energi termal, yaitu energi panas yang dimiliki oleh atom-atom pada suhu tersebut. Nah, getaran atom juga disebabkan oleh gelombang yang merambat pada kristal. Dalam keadaan ini, maka gelombang akan melihat kristal tersusun oleh atom-atom yang diskrit. Atom-atom dalam kristal selalu bervibrasi. Atom-atom tersebut dapat dipandang sebagai kumpulan osilator harmonik sejenis. Nah, kita menganggap bahwa tidak ada interaksi antara satu atom dengan atom yang lainnya. Tetapi jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal ini terkuantisasi. Nah, kuantisasi getaran atom tersebut disebut dengan fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantumnya adalah n. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi didistribusi untuk fonon dan diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi untuk fonon. Nah, fonon ini merupakan salah satu contoh aplikasi dari vibrasi kisi dalam kristal. Menurut mekanika kuantum, atom-atom yang bergetar tidak dapat memiliki energi sembarang. Energi yang dimiliki osilator tersebut bersifat diskrit yang memenuhi persamaan epsilon n sama dengan dalam kurung n ditambah 1/2 dikali dengan h bar omega. Dengan h bar sama dengan h/2pi. H di sini merupakan konstanta Planck, omega merupakan frekuensi karakteristik osilasi, dan n merupakan bilangan kuantum osilasi dengan nilainya 0,
1, 2, sampai dengan tahingga. Nah, jika kita ingin mencari energi rata-rata getaran atom dengan mengasumsikan bahwa distribusi osilator memiliki energi tertentu memenuhi distribusi Maxwell-Boltzmann. Dengan demikian, peluang sebuah osilator memiliki epsilon n sama dengan dalam kurung n ditambah 1/2 dikalikan dengan h bar omega adalah Pn sebanding dengan E pangkat min epsilon n dibagi KT, atau Pn sama dengan C dikali E pangkat min epsilon n dibagi dengan KT, di mana C di sini merupakan konstanta normalisasi. Nah, peluang mendapatkan osilator pada semua tingkat energi adalah 1. Peluang tersebut adalah penjumlahan semua Pn dari n sama dengan 0 sampai dengan n sama dengan tahingga, atau disimbolkan dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai dengan tahingga Pn sama dengan 1. Nah, penjumlahan tersebut menghasilkan nilai faktor normalisasi dalam bentuk C sama dengan 1 dibagi dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tahingga E pangkat min epsilon n dibagi KT. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi. Nah, setelah mendapatkan ungkapan untuk peluang mendapatkan osilator pada berbagai tingkat energi, maka kita dapat menghitung energi rata-rata osilator menggunakan persamaan epsilon vektor sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tahingga epsilon n dikali Pn sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tahingga epsilon n E pangkat min epsilon n per KT dibagi sigma n sama dengan 0 sampai tahingga E pangkat min epsilon n per KT. Untuk mencari bentuk penjumlahan di atas dengan mengubah min 1 per KT menjadi beta, maka persamaan tersebut menjadi vektor epsilon sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai n epsilon n E pangkat beta epsilon n dibagi sigma n sama dengan 0 sampai n E pangkat beta epsilon n. Misalkan Z-nya itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tahingga E pangkat beta epsilon n. Jika diferensialkan Z terhadap beta, maka diperoleh persamaan dz per d beta sama dengan d per d beta sigma n sama dengan 0 sampai tahingga E pangkat beta epsilon n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tahingga epsilon n E pangkat min epsilon n. Sehingga persamaan energi rata-rata osilator menjadi epsilon vektor sama dengan 1 per Z dz per d beta sama dengan d per d beta ln Z. Nah, untuk mencari Z, kita bisa menggunakan persamaan Z sama dengan E pangkat beta H bar omega per 2 dikali 1 per 1 min E pangkat beta H bar omega. Jadi, energi rata-rata osilator menjadi epsilon vektor sama dengan H bar omega per 2 ditambah H bar omega per E pangkat H bar omega per KT dikurangi 1. Jika T sama dengan 0, maka E H bar omega per KT itu akan sama dengan tahingga. Dengan sifat tersebut, maka vektor epsilon nya itu H bar omega per 2, dan ini disebut dengan energi titik nol. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri atau presentator yang telah menyampaikan materinya. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semua materi sudah disampaikan oleh presentator dengan sangat jelas. Maka dari itu saya akan sedikit menyimpulkan bahwasanya aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann ini sering dianggap sebagai fisika klasik yang menjelaskan atau menggambarkan terkait keadaan suatu gas, di mana keadaan suatu gas di sini mengacu pada atom atau molekul gas, keadaan molekul gas ya. Kemudian aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann yang kita bahas pada hari ini juga yaitu terkait momen magnetik dengan arah orientasi sembarang dan vibrasi kisi kristal.
Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat, khususnya bagi kita, umumnya bagi kita semua. Sekian dari kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.